Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, Masda Akbar Salam dengan Asta beratanya semalam pentas di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Tentunya pentas Mas Akbar secara keseluruhan menurut saya sukses dan sangat menghibur ya, dengan garapan-garapan barunya yang pertama kali dipentaskan di Semada Nganjuk. Kemudian yang kedua dipentaskan tadi malam dengan garapan-garapan barunya. Mudah-mudahan garapan-garapan baru lagi selalu ditambah, akhirnya semakin lama progresnya semakin bagus. Progresnya semakin bagus karena memang sudah tuntutan bahwa resiko menjadi dalang yang terkenal, dalang yang menjadi banyak sorotan baik dari netizen maupun dari pecinta budaya. Kalau dari pecinta budaya itu yang disoroti adalah mayangnya, cerita mayangnya dari Jejer, Ontowecono, Sabet, dan Sanggit, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari netizen di media sosial banyak yang menyoroti tentang segmen hiburannya ya. Tetapi seorang dalang itu sebenarnya kalau menurut saya segmen hiburan itu menjadi tidak nomor satu, karena segmen hiburan itu akan berwarna sesuai dengan peraganya. Misalnya pelawaknya ini, sinden bintang tamunya ini nanti warnanya akan seperti itu. Kemudian pelawaknya ini, sindennya bintang tamunya yang lain warnanya akan berlainan. Itu memberikan warna-warna yang berlainan yang tentunya semua bagus, tapi bagus yang berlainan. Tetapi seorang dalang, saya ulangi lagi, merasa sangat tersanjung kalau mendapatkan apresiasi tentang mayangnya ya, tentang mayangnya dari Ontowecono, Sanggit, dan lain sebagainya. Dalang Akbar banyak yang mengatakan di kolom-kolom adalah dalang yang cerdas, dalang muda yang cerdas. Seperti apa terjemahannya? Terjemahannya misalnya, Mas Akbar banyak sekali kosakata, baik kosakata tentang bahasa-bahasa Kawi, bahasa-bahasa pedalangan, kemudian juga ditambah bahasa-bahasa kekinian. Dan yang berikutnya membawakannya lancar. Dulu waktu di Kediri bersama Mbak Elisa Orkaros Alaso itu, teman dari Kediri yang dikala saya ngopi itu tanya, Om, itu dalang itu usia berapa ya? 24. Kenapa? Dalangnya itu kok lancar banget. Jadi bahasanya itu mengalir, kemudian juga banyak ditambahi dengan dakwah-dakwah agama ya teman-teman. Jadi kalau kita mau melihat wayang dalang itu cerdas dan tidak, itu kalau Cempolo itu gunanya untuk memperkuat, untuk mempertegas daripada apa yang disampaikan dalang. Tetapi kalau dalang-dalang tertentu justru sambil mencari kata-kata ya, sambil mencari kata dok, kadang-kadang katanya kurang temu dakdok. Lah, dalang Akbar beda. Termasuk pertama kali dikala kecil mengantar masnya kursus itu ngepieknya bagus. Kemudian jangan Pak gurunya, Pak almarhum Pak Yat itu suruh pakai Cempolo itu bagus. Itu satu kelebihan ya. Kelebihannya kosakatanya banyak, kemudian lancar, kemudian dengan lancar itu otomatis dinamika dalam berbicara itu seperti orang ngomong-ngomong begitu loh, menjadi menarik. Itu kelebihan Mas Akbar Salam yang banyak diakui ya. Sehingga kosakatanya yang selalu tidak bisa diduga itu menjadi daya tarik tersendiri. Istilahnya itu vokabulari, dari perbendaraan kalimat dan kata itu banyak. Dan sekarang itu lebih banyak kemajuan, di beberapa adegan disisipkan kata-kata yang agak lucu ya. Di setiap, walaupun di Jejer misalnya lakon Jawa Lucu dikatakan bahwa guru itu ada yang minat menjadi guru untuk memacari muridnya misalnya. Itu satu kelebihan yang mungkin ya jarang dalang muda yang punya jok-jok seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman, pentas tadi malam seperti apa
Ini misalnya saya sebagai seorang dalang, misalnya saya sebagai Mas Akbar itu apa ya, suasana kebatinan jika menghadapi pentas di lokasi seperti semalam seperti apa, dengan harapan tetap harus sukses ya. Penonton netizen itu juga mau tahu, yang penting kamu dalangnya harus bagus ya. Kamu sakit tidak tahu, kemudian kendala-kendala di lapangan tidak tahu. Seperti semalam itu ada satu hal yang kecil saja, misalnya cagaknya mic dalang terlupakan ya. Carry, akhirnya penyimpingnya tidak berani matur dengan Mas Akbar, kemudian ngebel ayahanda Pak Barok, akhirnya dibawakan. Sekarang hal yang sepele itu kalau carry terus bagaimana cari pinjaman, itu sudah akan mempengaruhi suasana kebatinan ya. Dalang pasti akan cemas ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman, kalau kita melihat dari pembukaan itu, yang pertama yang mendorong suksesnya Mas Akbar itu materi. Jadi materi daripada sindennya yang cantik-cantik itu tentunya itu membuat menjadi semangat ya. Kemudian bintang tamunya yang jelas dengan adanya Mas Gareng Jajak yang cerdas, kemudian chemistry dengan Mas Akbar. Mas Akbar itu wis nyicil ayam, kemudian Manohara yang lucu dan kadang-kadang jok-joknya yang nakal, itu menjadi penambah daripada semaraknya acara semalam. Tentunya semalam menjadi sukses ya. Kemudian Lintang Kairo tentunya sudah lama tidak pentas dan itu sangat ditunggu-tunggu. Dengan kecantikan dan kesederhanaan daripada Lintang Kairo itu menjadi daya tarik tersendiri ya. Itu faktor pendukung yang membuat Mazda menjadi antusias, karena pentas di Kota Malang yang jarang ya, tentunya akan ingin semua pentas apapun situasinya itu menjadi sukses. Kemudian faktor kendala lain yang mempengaruhi seandainya sebagai dalang ya, satu yaitu lokasinya. Ternyata lokasinya di pinggir jalan, jalannya tidak ditutup, itu tentu akan mengganggu ya, kurang nyaman ya. Kemudian panggungnya hanya kecil dan memanjang, itu juga satu faktor kendala, karena dalang dengan Niyogo itu harus mudah komunikasinya. Kemudian kita tahu bahwa semalam audionya, soundnya itu bukan bawaan seperti biasanya ya. Dikala baru-baru pentas Mas Akbar sering melingak-melinguk memberikan instruksi karena masih belum ketemu gitu loh. Jadi bukan berarti soundnya tidak bagus, soundnya mungkin belum terbiasa meladeni wayangan, atau mungkin seandainya meladeni wayangan mungkin apa dalang lokal apa bagaimana. Karena seperti kemarin kita lihat nganging-nganging ya, banyak yang feedback, kemudian sinden nyanyi ganti mic, itu pertanda bahwa mic yang ada di sana kurang nyaman. Itu faktor kendala. Nah, tetapi Mazda sebagai dalang muda yang notabene sudah dibekali ilmu, diisi bahwa pentas Semayang itu sukses, itu sudah dipikirkan sukses, gagal, atau setengah sukses. Jadi misalnya pun suatu hari sukses semalam dinyatakan kurang sukses, itu sudah dipikirkan sehingga dalang tetap tenang ya, sehingga faktor kendala nanti akan dipelajari di kemudian hari, tidak akan terulang lagi. Seperti semalam misalnya, kenapa audionya tidak membawa sendiri, faktor teknis mungkin karena jauh, lokasinya sulit, kemudian atau tuan rumahnya sudah jauh-jauh, sudah booking, kita tidak tahu. Itu sebenarnya kurang menguntungkan untuk seorang dalang ya. Untung tadi malam terbantu dengan gamelannya yang bagus, gamelannya bagus ya. Teman-teman, kalau semalam kita lihat tidak semua instrumen itu bisa masuk dengan imbang ya. Jadi hanya instrumen tertentu yang bisa keluar di soundnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau semua dimasukkan, dikeraskan, feedback terus itu loh, itu sangat mengganggu teman-teman ya. Kemudian juga awal-awal suaranya dalang Mas Akbar tidak seenak seperti biasanya karena audio belum mapan. Tetapi Mas Akbar tetap tenang ya. Jadi ya dalang kondang itu ya secara mental sudah teruji, dihujat ya sudah siap.
situasinya tidak seperti biasa, harus tetap tenang, dan akhirnya secara keseluruhan oke, bagus ya. Ya, seperti sinden-sinden pendukungnya seperti ini, cantik-cantik. Misalnya suatu hari sindennya semakin banyak, tidak harus 6, 8 gitu, wah akan semakin bagus lagi ya. Dari sinden dari Astabrata ditambah sinden-sinden yang seperti ini ya. Jadi teman-teman, bahwa sudah banyak yang mengakui bahwa Mazda itu dalang muda yang cerdas ya. Yang mengaku itu justru banyak dari Jogja, dari Solo, yang notabene di sana banyak dalang-dalang terkenal. Itu terbukti. Tetapi teman-teman, bahwa kecerdasan seorang dalang itu bukan kecerdasan dalam skala teknis mayang saja, tapi dituntut kecerdasan dalam mengelola hati, mengelola perasaan. Dalam situasi apapun harus tenang ya. Dalam situasi apapun harus tenang. Dalang itu ibarat tentara atau polisi adalah seorang perwira. Seorang perwira itu situasi apapun harus tenang, cepat, dan tepat ya. Tidak boleh emosi, mengendalikan emosi ya, walaupun kadang-kadang memang ya terkesan ada, tetapi ya itu adalah manusiawi gitu teman-teman. Kesimpulan, pentas Mazda semalam oke dalam keseluruhan, bagus. Kemudian Mazda tetap tanggung jawab terhadap lakonnya. Jadi selain faktor segmen hiburan sudah tercapai, kemudian lakon harus mulai. Artinya lakonnya panjang sekali teman-teman. Jangges hampir setengah 4 baru selesai ya. Harus lakon itu harus selesai, harus dari awal sampai akhir. Semalam seperti itu ya. Karena memang semakin malam semakin mayangnya enak, audionya semakin mapan ya. Kemudian didukung dengan sinden-sinden yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Kemudian bintang tamu semua punya peran masing-masing. Gareng Jajak yang semakin chemistry, Mas Akbar itu mengakui, dan dengan seringnya diundang berarti cocok. Kemudian Manohara tentu punya penggemar tersendiri dengan jok-joknya yang kadang-kadang nakal. Bahkan dikala suruh duduk tidak mau, tetap ingin menjadi host ya. Menjadi host sama Mas Gareng Jajak, kemudian itu tukaran dan lain sebagainya. Ini menambah semarak dari pentas semalam. Pentas itu menjadi hidup gitu loh teman-teman. Pentas itu menjadi hidup, dan tentunya ya akhirnya menghibur. Dan menurut saya penonton yang ada di live streaming dan yang ada di tempat puas. Mas Akbar menunjukkan kelasnya sebagai dalang milenial, dalang muda yang antara terkenalnya dengan kenyataannya ada balan, ada keseimbangan. Kemudian semakin selalu berinovasi, saya kira itu menjadi tanggung jawab. Karena memang dalang yang sudah seperti itu tidak boleh berhenti berkreasi, harus selalu berkreasi terus. Tentunya ini tidak mudah, diperlukan pemikiran, kecerdasan, perlu apa ya, koordinasi dengan baik sinden, niyogo, dan orang-orang yang dipandang bisa membantu agar tetap eksis pentasnya, terkenalnya menjadi lama, semakin ngeremboko, semakin muncer. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tentunya yang bisa saya sampaikan hanya sebagian. Kalau Anda punya pendapat silahkan berdiskusi di video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.